Ya, selamat siang Pak Risat, salam sejahtera. Selamat siang Pak Rian. Ya, apa kabar hari ini Pak Risat? Ya, bersuka cita luar biasa. Ya. Sehat. Bagaimana dengan Pak Rian? Ya, syukur juga hari ini dalam kondisi sehat. Syukur walaupun banyak aktivitas di sekolah, tapi puji Tuhan hari ini bisa dalam keadaan tubuh yang kuat dan sehat. Hari ini Pak Risat dan Ibu Cici nantinya akan mengadakan proses coaching ya Pak? Ya. Ya. Ada sedikit atau beberapa pertanyaan dan beberapa topik yang akan saya bahas berkenaan dengan jalannya proses coaching sebentar agar proses coaching ini bisa berlangsung dengan baik ya. Nantinya saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah misalnya nanti sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah mendengar dengan rasa, kemudian apakah nanti coach bisa mendengar dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan jangan lupa juga prinsip coaching yaitu kolaborasi, kemudian mengembangkan potensi. Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Risat berkenaan dengan jalannya sebentar kegiatan proses coaching, yaitu menurut Pak Risat pada proses coaching kali ini kompetensi mana yang ingin Pak Risat coba kembangkan? Ya, terima kasih Pak Rian untuk kesempatan coaching di saat ini. Yang akan dikembangkan adalah yaitu pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, baru yang kedua mendengar dengan rasa, ketiga mendengar dengan aktif, adanya pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran penuh. Adanya kehadiran penuh dari coach dan coach. Iya. Dari sejumlah atau kompetensi-kompetensi yang Bapak Risat sebutkan tadi, kira-kira Bapak Risat ingin mengembangkan lebih spesifik ke kompetensi yang mana? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar dengan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta. Iya. Kemudian menurut Pak Risat penilaian terhadap Pak Risat sendiri tentang apa yang perlu dikembangkan saat ini menurut Pak Risat? Menurut saya yang perlu dikembangkan terhadap diri saya. Iya. Yang perlu dikembangkan bagaimana menjalin kemitraan dengan rekan-rekan guru agar supaya dapat melaksanakan fungsi sebagai pemimpin pembelajaran yang bertujuan untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Ya. Kemudian dari jalannya proses coaching kali ini, apa harapan yang Pak Risat ingin tercapai dari kegiatan proses coaching kali ini? Yang ingin saya capai yaitu adanya solusi dari suatu permasalahan dari coach bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan nantinya dicapai. Iya, luar biasa. Ya, baik. Semoga proses coaching sebentar bisa berlangsung dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pelajaran ya Pak dari kegiatan kita kali ini. Ya, nanti sebentar Pak kita ketemu lagi setelah proses coaching selesai. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Cici, selamat siang. Apa kabar hari ini, Ibu Cici? Luar biasa. Bagaimana dengan Pak Risat? Ya, keadaan saya juga sangat sehat dan baik. Ini pertemuan kita kali ini, apa yang menjadi pertemuan di pada saat ini menurut Ibu Cici? Untuk pertemuan saat ini saya ingin mencari masukan, solusi mengenai masalah-masalah yang boleh saya hadapi, apalagi masalah yang mengenai tugas-tugas yang sudah begitu banyak ya, sehingga saya tidak bisa lagi
menghandle atau menghandle semuanya. Jadi gimana ya? Berarti permasalahan dari Ibu Cici, bagaimana Ibu Cici mengerjakan tugas yang terlalu banyak ya, yang telah Ibu Cici dapatkan lewat pembagian tugas yang ada. Selanjutnya, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Saya ingin mendapatkan solusi apa dari permasalahan saya saat ini. Berarti baik pada pertemuan kali ini yang Ibu Cici harapkan bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi untuk menemukan solusi Iya, benar. dari permasalahan yang ada. Iya. Dari beberapa hal tadi, setelah mendengarkan permasalahan dari Ibu Cici, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di manakah pencapaian Ibu Cici sekarang? Kira-kira Kira-kira Pak, 5 Pak. kira-kira berada di skala 5. 5. Menurut Ibu Cici, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Cici meraih tujuan? Hambatan yang saya atau gangguan yang saya dapatkan yaitu mungkin kurangnya kerjasama dengan teman sejawat, yang kemudian apa lagi ya Pak, kurangnya waktu saya, udah kira-kira seperti itu. Berarti salah satu yang menjadi permasalahan buat Ibu Cici yaitu bagaimana Ibu Cici memanajemen waktu yang ada. Dimana menurut Ibu Cici tadi yang pertama yaitu mengenai hubungan antara Ibu Cici dengan rekan sejawat, menjadi hubungan yang baik agar supaya pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada Ibu Cici mungkin bisa Ibu Cici berikan kepada teman-teman untuk dapat membantu berkolaborasi secara bersama-sama dengan Ibu Cici, sehingga pekerjaan tersebut menjadi mudah dan dapat selesai dengan tepat waktu. Dari hambatan-hambatan yang ada tadi, pastinya kita memiliki harapan atau solusi yang Ibu Cici tawarkan. Apa Ibu Cici pikirkan dari permasalahan ini, solusi apa? Kira-kira mungkin ya, Pak. Mungkin karena saya kurang berkolaborasi dengan teman-teman, jadi saya tidak tahu apakah mereka ingin membantu saya. Tapi yang saya pikir-pikir, saya ingin kerjasama dengan mereka, ya kan? Sehingga dapat membantu tugas-tugas saya yang semakin hari semakin menumpuk, membuat saya itu merasa lelah, ya Pak. Jadi kira-kira saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat agar supaya mereka bisa membantu saya dalam pekerjaan di sekolah, mengurus anak-anak, ya kan. Sedangkan kan saya banyak keluar ya Pak, gitu. Solusi yang ditawarkan Ibu Cici yaitu adanya kolaborasi terlebih khusus seluruh warga sekolah. Iya benar. Nah, seluruh warga di sekolah, di mana warga sekolah tersebut terdiri dari pimpinan sekolah. Iya. Jelas sebelum kita melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan di sekolah, yang pasti kita harus berkomunikasi dengan pimpinan sekolah. Selanjutnya ada rekan-rekan sejawat, bagaimana kita membangun iklim lingkungan sekolah yang positif, iklim yang positif dari rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan sejawat, sehingga kita dapat sama-sama berkolaborasi bersama-sama untuk mencapai visi dari sekolah itu sendiri, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sehingga tugas-tugas yang ada kepada Ibu Cici bisa dibantu meringankan beban yang ada pada Ibu Cici lewat kolaborasi dengan
teman-teman yang ada, rekan-rekan sejawat yang ada. Menurut Ibu Cici, hal apa yang menjadi kekuatan dari Ibu Cici itu sendiri? Kekuatan apa yang ada dalam diri Ibu Cici yang dapat membantu solusi, membantu menyelesaikan solusi yang ada? Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kekuatan saya itu meminta dukungan dari teman-teman agar dapat membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Apalagi kan saya sementara ini begitu banyak kesibukan ya, banyak kesibukan. Jadi seringkali saya tidak bisa menghandle. Jadi saya ingin ada kerjasama dengan teman-teman, bahkan terutama ya dengan kepala sekolah ya, untuk dapat membantu saya. Kemudian teman-teman yang boleh menggantikan saya di saat saya membutuhkannya, sehingga saya bisa memanage waktu ya, seperti itu. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Cici sebenarnya adalah hal yang positif, di mana kekuatan untuk menjalin kolaborasi, menjalin hubungan yang baik antara rekan sejawat, sesama guru, dan juga guru terhadap pimpinan. Itu merupakan hal yang positif yang sebenarnya yang dapat membantu Ibu Cici, sehingga pekerjaan-pekerjaan Ibu Cici dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Selanjutnya, dari kekuatan yang ada, bagaimana untuk menindaklanjuti dari permasalahan ini yang ada, rencana aksi apa yang strategi yang ingin Ibu Cici terapkan? Strategi, mungkin strategi yang akan saya lakukan yaitu pertama, saya harus kerjasama ya dulu dengan teman, melihat apa-apa yang saya akan lakukan ke depan, kemudian meminta bantuan kepada mereka, dan apa ya Pak, mungkin dalam pembelajaran nanti saya meminta mereka untuk dapat mengambil bagian ya, dalam kegiatan-kegiatan nanti, mungkin seperti itu ya kira-kira. Ibu Cici menawarkan bagaimana strategi yang nantinya Ibu Cici terapkan dalam memberikan atau merespon dari permasalahan tadi, bagaimana Ibu Cici ingin menerapkan kemitraan yang baik dari rekan guru dan juga pihak sekolah, pimpinan sekolah. Nah, Ibu Cici mengharapkan adanya kolaborasi kerjasama dari rekan guru, sesama guru sekalian, karena untuk mencapai visi tujuan sekolah itu, Ibu Cici merasa perlu bantuan dari rekan-rekan sejawat. Iya, sangat-sangat perlu Pak. Karena kalau saya sendiri Pak, otomatis saya nggak bisa, ya kan Pak. Jadi saya butuh bantuan dari teman-teman agar bisa membantu saya setiap tugas-tugas yang saya boleh hadapi. Jadi kalau saya sendiri Pak, otomatis saya bingung sendiri Pak, ya kan. Dari permasalahan tersebut, Ibu Cici mengharapkan adanya kolaborasi. Iya, seperti itu. Strategi-strategi apa yang Ibu Cici nantinya, aksi yang Ibu Cici terapkan nantinya ke depan? Tindak lanjutnya seperti apa, Bu? Tindak lanjut ya seperti yang saya katakan tadi Pak. Saya pertama jalin komunikasi yang baik dulu dengan mereka, agar dari komunikasi ini saya bisa berkolaborasi dengan mereka mengenai tugas atau hal-hal apa yang bisa saya
perlukan nantinya. Apalagi sekarang kan begitu banyak tugas yang saya hadapi, sehingga saya bisa kolaborasi, meminta bantuan kepada mereka untuk apalagi saya kan banyak tugas di luar ya. Seringkali anak-anak saya itu seringkali Pak terbiar, jadi saya ingin menjalin kemitraan dengan mereka sehingga mereka bisa membantu saya dalam masuk kelas agar anak-anak saya itu tidak terlantar ya Pak, seperti itu. Baik, dalam strategi yang Ibu Cici harapkan, selanjutnya siapa aktor-aktor yang Ibu Cici harapkan dapat membantu tindak lanjuti dari kasus tersebut? Ibu Cici ingin melibatkan siapa-siapa saja yang nantinya Ibu Cici libatkan dalam rencana aksi tersebut. Saya sudah pikir ya, yang boleh membantu saya ke depan yaitu selain kepala sekolah ya, saya harus minta izin ke kepala sekolah. Apalagi saya sibuk kan ya Pak, kurang mengatur waktu seringkali. Jadi ada beberapa guru sih yang boleh membantu saya seperti Bapak Vicky, Ibu Shuli. Ya, saya kira mereka yang bisa membantu saya dalam menangani masalah saya sekarang ini. Berarti Ibu akan berkolaborasi dengan pimpinan sekolah, rekan sejawat. Jelas yang pertama Ibu harus berkomunikasi dengan pimpinan sekolah terlebih dahulu. Ibu menyampaikan rencana program yang nantinya Ibu adakan di sekolah lewat bagaimana Ibu menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Selanjutnya Ibu juga harus memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana cara berkolaborasi yang baik terhadap rekan-rekan sejawat, sehingga teman-teman rekan-rekan sejawat sekalian dapat memahami bentuk kolaborasi tujuan mencapai tujuan sekolah itu. Visi sekolah harus secara bersama-sama, sehingga rekan-rekan sejawat itu adanya motivasi dalam diri, motivasi intrinsik untuk bersama-sama mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Selanjutnya datang dari dalam diri Ibu Cici juga. Bagaimana Ibu Cici memanajemen waktu. Ibu Cici harus melihat skala prioritas yang ada. Ada beberapa hal yang mohon maaf ya Bu, mungkin bisa belum dikerjakan, belum terlalu penting. Masih lebih penting untuk Ibu mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Iya, memang benar sih Pak. Menurut saya sendiri, saya memang buang-buang waktu karena banyak hal yang mungkin saya pikir itu bisa ditunda ya, sehingga membuat saya pusing sendiri ya Pak. Seperti itu, sehingga seringkali tugas yang ada di sekolah saya sudah sering abaikan. Ya, kira-kira mungkin saya yang kurang mengatur waktu ya Pak, ya. Seperti itu. Ibu Cici memang harus mengatur waktu agar supaya dapat mengerjakan tugas-tugas semua dengan baik, nah, sehingga tidak ada istilahnya kerjanya menumpuk. Iya, benar. Setelah Ibu Cici menyusun tadi kan program, strategi yang Ibu Cici terapkan, bagaimana Ibu Cici berkolaborasi dengan pimpinan sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, selanjutnya apa komitmen dari Ibu Cici terhadap rencana tersebut? Apa tujuannya? Pertama, saya harus mengatur waktu saya, karena saya pikir-pikir saya terlalu banyak membuang waktu di hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting atau bisa saya tunda. Dan kemudian saya ingin berkolaborasi lagi dengan teman-teman sejawat ya, agar
mereka bisa mengatur saya, bahkan membantu saya. Kemudian kedepannya masalah waktu ya sifatnya seperti saya katakan tadi, saya harus pintar-pintar mengatur waktu saya seperti itu. Ya, baik, jawaban yang sangat baik, di mana komitmen yang Ibu Cici akan laksanakan ke depan. Ibu Cici berkomitmen untuk menjalin kolaborasi dengan pimpinan sekolah, dengan rekan sejawat, sehingga dari hasil kolaborasi tersebut Ibu Cici dapat mengerjakan tugas dengan tepat. Dan juga yang paling penting ini Ibu Cici mengatur waktu, skala prioritas tentang kerjaan tersebut. Cici mengatur waktu, beberapa hal yang mungkin seperti yang Ibu Cici katakan tadi, membuang waktu, pekerjaan yang membuang waktu itu alangkah baiknya untuk kita berubah, sehingga kita harus mengatur waktu dengan baik, sehingga manajemen waktu itu dapat tercapai lewat pencapaian dari tugas-tugas dan yang diberikan oleh pimpinan sekolah. Dari kegiatan kita di siang hari ini, menurut Ibu Cici, apa yang Ibu Cici dapatkan? Ya, dari percakapan kita pada saat hari ini sungguh luar biasa, saya bisa mendapatkan solusi di mana saya harus lebih mengatur waktu saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat agar dapat membantu saya di tugas-tugas saya selanjutnya. Seperti itu ya, saya senang karena bisa mendapatkan solusi yang sesuai dengan harapan saya. Berarti kedepannya Ibu Cici, saya harapkan Ibu Cici lebih bersemangat lagi dalam melakukan aktivitas di sekolah, di mana Ibu Cici harus pintar-pintar mengatur waktu, dan yang paling penting itu berkolaborasi dengan pimpinan sekolah, dengan rekan sejawat, agar supaya dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan lewat orang menerapkan kurikulum merdeka, dengan menerapkan alur merdeka itu sendiri. Ya, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita, Bu Cici. Karena ada beberapa tugas yang nanti akan saya kerjakan setelah ini, Bu Cici. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang. Ya, baik Pak Risat, luar biasa ya. Tadi sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Cici. Ya, bagaimana perasaannya Pak Risat? Perasaan saya sangat senang, sangat gembira, di mana saya dapat membagi pengalaman saya dan juga bersama-sama dengan Ibu Cici mencari solusi dari permasalahan yang ada, sehingga ke depan Ibu Cici dapat menerapkan membagi waktu dengan baik, agar supaya pekerjaan-pekerjaan yang ada kepada Ibu Cici, yang sudah ditugaskan kepada Ibu Cici, dapat terlaksana dengan baik dan selesai dengan tepat waktu. Ya, luar biasa ya Pak. Bisa tadi sudah melakukan bersama-sama eksplorasi, mencari solusi bersama dengan Ibu Cici. Ya. Kemudian Pak Risat, dari kegiatan tadi, bagaimana kira-kira kompetensi yang sudah dikembangkan oleh Pak Risat? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Rian untuk kompetensi-kompetensi yang menurut saya itu sudah sesuai, yaitu lewat sesuai dengan alur tirta, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggali informasi-informasi dari coach itu sendiri, dari Ibu Cici, permasalahan apa yang ada, dan juga adanya mendengar dengan rasa dan
mendengar dengan aktif. Dan juga di sana juga saya dapat melihat Bu Cici dapat memberikan solusi yang baik. Iya, luar biasa. Ya, tadi juga saya perhatikan luar biasa Pak Risat membangun komunikasi, membangun kemitraan, kolaborasi yang baik bersama dengan Ibu Cici. Ya, namun juga ada beberapa hal yang saya perhatikan tadi ya. Boleh ya Pak, saya sedikit. Misalnya tadi dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga memberikan jawaban yang pasti dari Ibu Cici. Ya, yang saya juga perhatikan tadi dalam hal mendengar aktif, ya sudah baik sekali, di mana Pak Risat betul-betul hadir dalam kegiatan proses coaching kali ini, seperti itu Pak Risat. Ya, kemudian apa harapan selanjutnya dari Pak Risat setelah dari kegiatan proses coaching kali ini? Yang saya harapkan ke depan saya dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, yaitu di mana dalam coaching-coaching selanjutnya saya juga harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar supaya dapat menggali informasi-informasi yang dibutuhkan, informasi yang nyata dari coach itu sendiri, dan juga di mana saya harus merespon jawaban-jawaban dari coach dengan baik. Ya, luar biasa. Ya, baik. Ke depannya Pak Risat, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Risat kembangkan selanjutnya? Ya, terima kasih Pak. Untuk kedepannya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dan juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan dalam proses coaching itu harus tergambar bagaimana kemitraan antara coaching dan coach dan juga observer yang ada, dan adanya kehadiran penuh, mengindikasikan kehadiran penuh, mendengar dengan aktif dari coaching dan coach. Ya, luar biasa Pak Risat. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini Pak Risat sudah berbagi dengan saya. Saya juga senang sekali bisa berbagi dengan Pak Risat ya di kesempatan kali ini. Semoga Pak Risat menjadi lebih baik ke depan, lebih luar biasa dalam membangun komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di tempat kerja Pak Risat. Dan di kesempatan berikut, siapa tahu kita masih bisa komunikasi seperti ini, bisa membangun kemitraan yang bersama. Baik, selamat siang Pak Risat. Ya, terima kasih.